Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessia Eka Putri dari kelas TI 22B1. Di sini saya akan membuat form login dan juga register. Di sini saya sudah membuatnya dan ini kodenya, tapi di sini saya belum memasukkan style CSS-nya. Jadi tampilan login di sini masih sederhana. Dan juga saya belum memasukkan semua fungsinya untuk masuk ke database-nya. Jadi hal pertama yang kita buat yaitu membuat folder. Di sini saya membuat folder contoh, nama foldernya contoh. Selanjutnya kita membuat file. Di dalam folder contoh ini kita membuat file cetak PHP, edit PHP, fungsi PHP, hapus, indeks, login. Ini untuk login, untuk form loginnya. Ini indeks untuk data mahasiswanya. Contohnya seperti ini. Kita masuk dulu. Kita coba masuk. Kita masukkan password yang sudah masuk ke database. Login. Nah, ini indeks tersebut akan mengeluarkan ini data mahasiswa. Selanjutnya ada form login, form untuk logout, registrasi, dan tambah. Sekarang kita akan membuat style CSS-nya agar login ini, form login dan juga form registrasinya supaya menjadi lebih menarik. Mari kita mulai saja. Yang pertama kita masuk ke style CSS. Sebelumnya kita ke login. Di sini kita masukkan ini saya akan membuka dulu isi filenya. Yang pertama ada indeks PHP. Ini file indeks PHP saya. Kebetulan fungsi saya baru segini. Jadi untuk fungsi tambah, fungsi logout atau fungsi untuk loginnya belum saya tambahkan ke sini. Berarti yang tadi belum sepenuhnya bisa digunakan ya. Nah, di sini ada indeks PHP. Ini ada fungsi-fungsinya untuk PHP-nya di sini. Selanjutnya sesudah ini, nah di sini di indeks PHP saya sudah memasukkan link style CSS-nya, tetapi saya belum memasukkan atau menggunakan CSS-nya sama sekali. Selanjutnya setelah indeks, di sini ada login PHP-nya. Di sini ada untuk membuat form loginnya. Di sini ada PHP-nya. Selanjutnya ini form loginnya. Di sini saya menggunakan bootstrap supaya lebih menarik ya. Nah, ini untuk loginnya. Lalu di sini fungsinya ketika misalnya kita memasukkan username atau password, tapi belum sesuai dengan username dan password atau belum registrasi, di sini nanti akan ada fungsi username atau password salah. Selanjutnya di sini ada isinya, yaitu yang pertama ada from username, ada tabel username, yang kedua ada tabel password, yang lalu selanjutnya remember me atau ingat saya. Nah, ini remember me. Kita tutup dulu. Lalu di sini ada login. Di sini login saya berwarna hijau karena saya menggunakan bootstrap. Di sini ada btn success atau untuk login berwarna biru. Di sini username atau password salah karena saya tadi memencet login, karena saya belum memasukkan ini username dan juga passwordnya. Lalu selanjutnya, jika kita tidak punya akun, masukkan ke registrasi, atau jika kita tidak punya akun, tolong masukkan ke form registrasi untuk
registrasi terlebih dahulu. Gitu. Kembali lagi ke login. Selanjutnya kita buka loginnya, registrasinya ya. Di sini sama. Ketika nanti fungsinya sudah dimasukkan, di sini nanti ada tulisan jika kita sudah meregistrasinya, ada pemberitahuan user baru berhasil ditambahkan. Kalau misalnya usernya tidak memenuhi, nanti akan ada pemberitahuan user baru gagal untuk ditambahkan. Selanjutnya sama seperti di login, di sini ada judulnya registrasi, lalu ada di sini ada isi registrasinya, ada username, di sini tipe input tipenya teks, lalu ada nomor HP, input tipenya teks, lalu email, input tipenya teks, password, input tipenya adalah password agar dia tidak terlihat tulisannya ya. Lalu konfirmasi password, input tipenya juga password. Selanjutnya, kalau tadi di login, di sini tulisannya tidak ada akun, harap masukkan ke registrasi PHP. Setelah diregistrasi, ketika sudah punya akun, tolong masukkan ke login PHP. Kita buka. Ini registrasi. Yang tadi sudah punya akun. Kalau sudah punya akun, kita masuk langsung ke login. Kita langsung login PHP. Ya, selanjutnya di sini ada tambah. Untuk fungsi tambah nanti kita masuk dulu. Kita login. Di sini ada fungsi tambah untuk tambah data mahasiswa. Lalu selanjutnya ada nanti ini untuk laporan, untuk grafiknya. Kita keluarin aja dulu laporannya. Lalu ini ada logout, ada edit. Di sini ada edit dan ini kode editnya. Di sini ketika diedit, ketika nanti di if edit atau nanti kita edit setelah selesai, nanti pas ada pemberitahuan data berhasil diedit. Kalau misalnya dieditnya ada yang belum diedit, pasti di sini nanti akan ada pemberitahuan data gagal diedit. Lalu selanjutnya untuk edit sama ya, isinya ada NIM, nama, kelas, seperti ditambah kayak seperti ini. Kita pencet edit. Nah, ini nanti diganti NIM, kita bisa mengganti NIM, ganti nama, kita ganti kelas, dan juga fotonya. Selanjutnya setelah edit ada fungsi untuk hapus. Kita kembali dulu hasilnya. Kalau di sini ada dihapus, hanya ada PHP-nya, karena nanti ketika ID-nya dihapus atau nanti kita di sini kan ada hapus nih, kita arahkan ke hapus, nanti di bawah sini ada tulisan ID-nya. Nah, muncul tulisan ID, di situ ID-nya sama dengan 1. Berarti nanti ketika kita hapus ID, berarti nanti ada pemberitahuan data berhasil dihapus. Lalu setelah hapus, selanjutnya kita ke tambah PHP. Ini untuk tambah PHP. Oh, sudah ya tadi. Kita lanjutkan saja untuk menambahkan style CSS-nya. Kita akan buka style CSS-nya. Mari kita bikin dari pertama. Yang pertama adalah HTML, koma, bawah HTML body-nya, HTML body, HTML, cari koma, untuk body-nya, yaitu tag-nya 100%,
Lalu background colornya kita menggunakan pagar AD. Selanjutnya important. Setelah body, di sini kita border top bottom before. Kita buka di sini top bottomnya, yaitu yang pertama konten kita kosongkan, lalu position absolute. Selanjutnya width-nya ada 100 pixel, lalu height-nya 3 pixel. Setelah height ada topnya ada negatif 6 pixel. Setelah top kita masukkan left, ada leftnya negatif 7 pixel. Lalu backgroundnya kita kasih ini aja deh, 187 atau biru ya. Transitionnya kita masukkan all 1s ya. Oke, kita lanjut. Setelah border, kita border top button after ya. Kita copy dulu aja ini, masukkan. Kita ganti after, tutup. Lalu di sini kontennya kita kosongkan, positionnya absolute, width-nya 100 pixel, height-nya 3 pixel. Terus di sini bottom ya, kita ganti bottom. Kita bottomnya negatif 6 pixel. Right, setelah bottom right-nya kita pakai negatif 7 pixel. Lalu setelah itu kita tidak menggunakan leftnya kita hapus. Backgroundnya 187 BCD ya, sama ya, kita set dulu. Berikutnya setelah top bottom, di sini kita masukkan border left right, titik border left right, yaitu after ya berarti ya. Oh sorry, harusnya before. Buka CSS, tolong kelas border left right. Sebelumnya kita copy lagi yang tadi, kita hapus. Untuk kontennya kosongkan, positionnya absolute, kita ganti sini topnya sama dengan negatif 3 pixel. Lalu leftnya di sini kita ganti leftnya yaitu negatif 7 pixel. Kita lanjutkan dulu. Setelah left, di sini width-nya kita
kita pakai 3 pixel aja. Selanjutnya setelah width, height, ini leftnya kita hapus. Height-nya yaitu 75 pixel. Lalu background-nya kita samain aja, Ctrl S dulu. Ini kita copy, kita samakan kayak yang tadi. Di sini after. Ya. Untuk kontennya kosongkan, positif absolut. Untuk di sini kita ganti bottom. Bottomnya kita negatif 3 pixel. Selanjutnya setelah itu kita right-nya kita pakai negatif 7 pixel. Setelah right, kita masukkan width-nya 3 pixel, height-nya 75 pixel. Samain, Ctrl S, ini kita tutup. Selanjutnya untuk loginnya, titik kelas login. Tolong CSS, tolong style login, kelas login from. Kita buka, yaitu positionnya absolut, lalu topnya 50, selanjutnya leftnya 50. Setelah left, transform yaitu translate, ininya negatif 50%, koma negatif 50%, samain ya. Setelah transform kita ke background, kita pakai 19, ini 19. Lalu paddingnya, untuk paddingnya kita pakai 45 pixel aja. Setelah padding kita pakai 350 pixel. Setelah width, text alignment ya, kita pakai center aja biar tengah-tengah. Lalu colornya itu white, putih aja. Lalu box shadow-nya box shadow yaitu 0 pixel, kita bikin 4 kali, 0 pixel, 0 pixel, kita bikin 4 kali ya. Lalu RGBA di sininya 255, lalu di sini 255, selanjutnya 255 lagi, lalu yang terakhir kita pakai 0,5. Oke. Yang terakhir border radiusnya kita pakai 3 pixel. Oke, kita save dulu. Setelah login kita lanjut ke kelas card body. H1. Body H1-nya kita pakai background dulu, background biasa. Terus kita pakai linear gradient, yaitu to right. Kita warnanya kita kasih FC. Selanjutnya kita white.
Nah, lanjut kita pakai WebKit background clip. Nah, background clipnya yaitu teks. Nggak apa-apa, abaikan aja kalau kuning, hanya hati-hati. Selanjutnya kita pakai WebKit text fill, WebKit text fill color ya, yaitu transparent. Lalu selanjutnya kita pakai text transform, yaitu uppercase. Selanjutnya letter spacingnya kita pakai 5 pixel aja. Setelah letter spacing yaitu font size kita pakai 40 pixel. Selanjutnya setelah font size kita pakai text shadow yaitu 0 pixel, 10 pixel. Ini sudah saya kira-kira ya, jadi saya tinggal ikutin aja. Itu 4. Oke, ini udah. Kita sekarang lanjut ke kelas card text input. Bagian input type sama dengan untuk bagian input text, sama nih kita salin aja koma buka. Ini kita ganti password. Lalu kita masukkan teks alignmentnya center agar dia di tengah-tengah. Lalu padding kita masukkan paddingnya 11,5 pixel. Lalu setelah padding kita masukkan backgroundnya 0. Setelah background kita border yaitu 2 pixel, solid, dan kita kasih warna 3498 GB, warna biru muda ya. Lalu warnanya kita masukkan 0. Setelah itu untuk warnanya colornya kita masukkan white. Setelah color kita masukkan border radius yaitu 20 pixel. Setelah border radius kita masukkan font size-nya 16 pixel. Lalu width-nya kita masukkan 250 aja deh, 250 pixel. Lalu transition-nya kita masukkan 0,5 s. Oke, selanjutnya kita save dulu, Ctrl S. Kita lanjut, ini kita salin, Ctrl C, kita salin ke sini. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu di sini kita tambahkan belakang ini, kita tambahkan fokus, bawah juga tambahkan fokus. Lalu kurung buka. Nah, selanjutnya kita tambahkan outline-nya non. Border, untuk bordernya yaitu 2 pixel, solid. Lalu warnanya 2ECC 71.
hijau. Selanjutnya kita masukkan 260 pixel. Nah, kita save dulu. Ini untuk loginnya sudah. Lanjut kita untuk masukkan untuk registrasinya. Kita lanjut di style CSS-nya. Untuk regisnya yaitu regis form, kelas regis form, yaitu posisinya absolute seperti biasa. Topnya kita pakai 50%, leftnya pakai 50%, lalu transformnya kita pakai translate negatif 50, negatif 50. Kita samain aja sama yang di atas, ini sama kok. Nih, kita tambahkan ini bagian sampai bawah ya. Ini kita samain aja. Kita paste di sini. Ininya 199, lalu di sininya kita ganti 50 karena regis agak lumayan lebih besar dari ini, tambahin 40. Lalu center ini 3 pixel. Oke, kita lanjut ke regis cardnya. Nah, itu card text itu untuk login, dan ini untuk regisnya. Regis card, regis card text. Itu inputnya, untuk inputnya yaitu tipenya yaitu text, koma, regis card text input, tipenya yaitu password. Sudah, kita buka kurung awal. Sini kita masukkan teks alignnya yaitu center supaya dia ke tengah. Lalu paddingnya kita masukkan 5 pixel. Selanjutnya background biasanya non. Lalu border biasa ya, kita 2 pixel solid. Lalu belakangnya kita kasih warna 3498 dB sama kayak yang di atas ya. Ini sebenarnya kita tulis deh. Outline-nya kita kasih non. Setelah outline, colornya white. Colornya white. Setelah color kita masukkan border radius. Border radiusnya kita masukkan 20 pixel. Setelah border radius, font size-nya kita masukkan 16 pixel. Lalu width-nya karena dia panjang kita masukkan 300 pixel. Position-nya 0,5s. Oke, kita save dulu. Ini kita samain kayak yang di atas ini. Kayak yang ini kita fokusin. Ini kita salin dulu. Kita pindahkan di sini. Ini tinggal kita tambahkan fokus. Lalu bawahnya kita tambahkan fokus juga. Buka, kita tambah outline-nya, kita non. Setelah outline, bordernya yaitu 2 pixel solid. Warnanya kita kasih warna hijau ya, yaitu 2E sisi 71. Width-nya kita masukkan 310 deh.
kita save. Lanjut kita kasih untuk media printnya. Itu media print tambah koma logout tambah logout. Ini agar kalau misalnya di print tuh dia button tambah, button logout, button from cari itu hilang ya. Form cari koma, lalu aksinya kita hilangin. Harusnya kita tambahin lagi nih, satu lagi nih, kita belum bikin kelas yang di index tuh ditambah ya. Nah di sini mana ya, grafik. Kita belum di grafiknya, kita di kelas ini cetak berarti ya. Di sini kan logout tambah cetak logout nih. Di sini namanya from cari, berarti di sini kita masukkan bukan logout dong, harusnya kita kembali lagi, bukan cetak, harusnya itu grafik. Kita save, kita ganti misalnya grafik untuk laporannya ya. Lalu kita buka display agar dia tidak muncul kalau di print. Kita save, lalu di login PHP-nya di sini kita masukkan link ref seperti tadi, style titik css, lalu relnya Oke, ini kita save, kita udah save. Sekarang style css nya kita save, kita lihat. Nah loginnya kita masukkan kita lihat. Sorry, di sini ada yang salah ya, harusnya bukan style aja, kita pakai style. Kita save, kita refresh kembali. Nah ini hasilnya untuk login ya. Dan yang regis, kita kan tadi sudah masukkan untuk yang regis ya. Mana tadi? Nih untuk regis juga sama, kita samain yang kayak tadi. Ini kita pakai regis. Karena yang regis belum berubah, di sini kita belum menambahkan link style CSS-nya. Tambahkan dulu link ref, kita tutup. Di dalamnya kita masukkan di sini styles titik css. Dalamnya kita masukkan style sheet. Oke, kita save. Nih kita refresh, dan ini sama ya kayak yang tadi. Ini untuk loginnya, tidak ada akun, kita registrasi. Oke, selanjutnya kita memasukkan
kode fungsi agar nanti ketika tambah data, edit data atau hapus, dia akan berfungsi gimana untuk menyatukannya dengan database. Ini saya sudah tulis bagian, karena kalau misalnya kita nggak nulis ini, nanti saat kita masuk yang tadi, contoh tadi, kita nggak bisa lihat hasil data mahasiswanya. Kita lanjutkan aja untuk fungsi data, yaitu functionnya tambah untuk tambah data ya. Function tambah, kita masukkan $data, lalu buka kurung, global $con atau untuk koneksinya, terus titik koma jangan lupa, lalu kita pakai name yaitu HTML spesial nih cars, lalu data ininya name koma. Ini kita save aja, kita samain sama buat yang di bawah, Ctrl F. Setelah name ada nama, ini kita ganti nama. Setelah nama kita ganti kelas, ini kita juga ganti $kelas. Setelah kelas kita ganti $jurusan. Ini samain kayak yang di database ya. Nih ada nama, name, kelas, jurusan, dan juga gambar. Ini nama ini yaitu nama tabelnya, yaitu tabel data. Ini kita setelah jurusan ada gambar. Kalau gambar kita nggak usah pakai HTML spesial cars, karena fungsi gambar itu kita pakai fungsi upload. Gambar yaitu upload kurung titik koma. Lalu if buka ketika tidak ada gambar atau gelar gambar, maka dia akan tidak bisa ditambahkan atau false. Lalu setelah itu kita masukkan query, kita buat $query sama dengan insert into data atau tabel data tadi, values kurung, ini kita pakai untuk passwordnya kita kosongkan. Lalu di sini $name, setelah $name kita masukkan $nama, setelah itu setelah nama kita masukkan $kelas, setelah kelas kita masukkan $jurusan, setelah jurusan selanjutnya kita masukkan $gambar. Ya sudah, jangan lupa titik koma. Lalu selanjutnya MySQL query buka kurung MySQL query, sambungkan dengan koneksi dan juga $query. Jangan lupa titik koma, kita save dulu. Lalu untuk fungsi upload, ini kita taruh di bawahnya, function
function upload. Ini kita bikin buka kurung itu nama filenya. Ini untuk upload gambarnya ya. Lalu kita masukkan $files gambar. Ini nama yang ada di dalam tabel datanya itu gambar. Ini kita pakai name, jadi koma. Lalu selanjutnya untuk ukuran filenya kita pakai samain $files yaitu gambar size di tabel gambar. Selanjutnya size ukuran. Lalu untuk error ini sama dengan, lalu kita pakai file lagi sama $files, gambar lagi. Selanjutnya setelah gambar ada di sini error. Titik komanya jangan lupa. Lalu template tmp kita tulis saja tmp name, $files lagi sama, lalu gambar. Selanjutnya ada kita kasih ID-nya tmp_name ya. Ini kita tutup titik koma. Selanjutnya if kalau error sama dengan 4 yaitu echo, kita masukkan script Java-nya. Titik 2 jangan lupa, ini tulis script alert. Dia akan membuat pemberitahuan silahkan upload gambar ketika gambar belum diupload. Jadi di sini kita harus ada gambarnya, jadi silahkan upload gambar. Lalu titik koma, tutup scriptnya. Titik koma lagi. Setelah itu kita lanjut. Sorry, ini titik koma di belakang. Return false. Udah save. Kita lanjut ke bawah. Setelah if, ini ada ekstensi gambar. Ekstensi gambar valid. Dengan untuk ekstensi gambarnya kita bisa pakai JPG. Lalu setelah JPG kita pakai PNG kali ya. JPG dulu aja deh. Kan ada tuh JPG. Lalu PNG. Tutup. Selanjutnya untuk ekstensi gambar lagi, ekstensi gambar aja ya. Validnya terus. Yaitu explode. Ini isi titik koma
Setelah ekstensi, kita masukkan lagi ekstensi gambar lagi sama dengan followers, str follower. Nah, susah. And dollar ekstensi gambar untuk. Lalu setelah itu if jika tidak in array ekstensi gambar maka ekstensi gambar valid kita buka echo. Ini yang tadi, ini kita copy aja nih, jangan usah nulis lagi ya. F di sini pemberitahuannya itu ukuran gambar terlalu besar. Sudah. Selanjutnya setelah itu kita panggil tadi nama file, tapi nama file baru sama dengan unit koma. Lalu panggil lagi nama file baru sama dengan titik sama dengan ini dalam ada titik koma. Lalu nama file baru lagi titik sama dengan ekstensi gambar. Oke, selanjutnya move uploaded file. Yang diupload adalah sesuai dengan name, lalu gambar, slice, titik, nama file baru, masih titik koma. Lalu return nama file baru. Kita save dulu. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi hapus. Untuk hapus kita pakai ID. Ini gampang untuk hapus. Kita pakai global $count, lalu MySQL query kita sambungkan dengan $count, lalu kita masukkan delete from data web ID sama dengan $ID. Jadi kita menghapusnya sesuai ID. Lalu return MySQL affected
terus sama dollar home. Oke, ini sudah. Lalu kita lanjut ke fungsi edit. Ini fungsi edit agak banyak. Fungsi edit data global account sama kayak tadi ya, kita yang di atas ini kita ini aja. Ctrl F. Untuk name kita nggak usah pakai ini, nggak usah pakai HTML. Sorry. Ini kita tambahkan nih ID ini, ID dengan data, itu artinya ID ya. 2 ID. Ini udah nih. Oh, gambar. Selanjutnya gambar, bukan upload, berarti gambar lama. Kita ganti gambar lama. Ini kita samain kayak gini. Ctrl F, data, isinya gambar lama. Nah, lalu selanjutnya kita pakai ya. Save file untuk gambar, yaitu gambar error. Kalau gambarnya tidak memenuhi, maka dolar gambar sama dengan dolar gambar lama. Lalu dolar gambar sama dengan upload. Untuk uploadnya. Lalu setelah itu kita pakai query update. Query update data set name. Untuk name kita pakai dollar name, lalu nama kita pakai dollar nama, kelas kita pakai dollar kelas, jurusan pakai dollar jurusan. Lalu untuk gambar pakai dolar lembar. Oke, selanjutnya belum ada ini gambar. Selanjutnya kita tambahin where ID sesuai ID dengan punya ID tutup kurung titik koma. Lalu kita lanjut ke MySQL.
query, MySQL key query, vector. Pause ya. MySQL query. Oh, sorry ini masih di bawahnya nih. MySQL query aja. Kita samakan dengan $con dan $query di koma. Ini kita lanjutkan, yang rows kita masukkan dengan $con. Ini udah ditutup. Lalu kita selanjutnya fungsi lanjutkan untuk fungsi cari, yaitu kita buat dalam keyword ya. Jika sini query sama dengan select tentang ini ada bintangnya, bintang from, select bintang from data where name, right, itu kita persen dulu, lalu keyword or nama. Ini kita ini aja nih, Ctrl C. Ya, ini nama kelas gitu. Dia biar bisa nyari sesuai, enggak cuman nama aja, bisa kelas or, lalu ini juga pindah ke bawah, F, nama kelas jurusan. Udah, kita sampai jurusan aja, kita save. Setelah itu kita returnnya return query query. Oke, selanjutnya kita fungsi registrasi. Untuk registrasinya ya, ini yang terakhir, function registrasi itu pakai data ke global count seperti biasa, lalu username, karena kita pakai username str follower lagi ya, terus nih strip slashes data, yaitu username. Ketik 2 username. Oke,
titik koma, lalu nomor HP, sama dengan langsung aja kita pakai gelar data, lalu di sininya no HP, kalau udah titik koma, setelah nomor HP ada email, langsung lagi gelar data, email, titik koma, lalu yang terakhir password. MySQL real escape ya, lalu string, data, password, koma. Selanjutnya ini kita copy untuk konfirmasi passwordnya. Di sini kita pakai password 2, lalu kita ganti di sini ID-nya, ID passwordnya ada password 2. Kalau udah, selanjutnya result sama dengan MySQL query on select username from user, masukkan username ke tabel user, where username sama dengan $username. Sudah, titik koma, lanjut if jika MySQL masuk result, maka ini echo-nya yang tadi yang pakai echo kita salin aja echo username sudah terdaftar. Username sudah terdaftar. Lalu else-nya sama sorry. Ini bukan else ya. Return. Oh, ini. Ini udah return false. Terus if yang kedua password dengan adalah password 2, jika password 1 sama password 2 itu kita pakai echo lagi
jika tidak sesuai ya, kita ganti konfirmasi password tidak sesuai. Lalu di sini setelah ini kita respon false. Oke, selanjutnya $password sama dengan password hash, atau nanti diacak ya, yaitu password password default. Kita pakai password default, yaitu MySQL query, nyambungnya ke Dragon, insert into user values atau table user ya, table user tadi yang ada di database. Ini kosong, ininya adalah username. Setelah username kita masukkan nomor HP. Selanjutnya setelah nomor HP email. Setelah itu kita masukkan passwordnya kita masukkan password 1 aja. Lalu titik koma, kita return MySQL affected rows dengan $count. Oke, kalau udah kita tutup PHP-nya. Ya, ini sudah kita coba di sininya. Ini tabel untuk tabel datanya. Di sini saya sudah memasukkan data. Di sini ada 11 data. Lalu ada tabel usernya. Di sini sudah ada 2 user yang registrasi. Kita bikin baru, misalnya Lina deh. Lina nomor HP-nya 0815193504 misal. Emailnya lina@gmail.com. Passwordnya 123. Konfirmasi passwordnya 123. Kita registrasi. User baru berhasil ditambahkan. Kita pencet OK. Kita lihat, nih baru ada 2, lalu kita refresh. Nah, di sini ada Lina, emailnya Lina, passwordnya tadi di password hash karena supaya orang tidak tahu. Nah, lanjut, kita sudah punya akun, kita login. Di sini namanya kita login yang tadi Lina, passwordnya 123. Ini kita mau pakai remember me boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu kita login. Baterai saya habis. Nah, di sini kita sudah login. Kita tambah, misalnya tambah NIM baru ya. Misalnya 31, 22, 40, 50,
20. Namanya kita masukkan misalnya Ayu, Shirley Ayu. Kelasnya kelas arsitektur. Sorry, kelasnya A22C1 misalnya. Lalu jurusannya arsitektur. Terus filenya kita misalnya masukin foto mana aja lah ya. Ini aja nih, masukkan dengan ini aja misalnya. Oke, kita tambah data berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada Shirley Ayu ya, G1, 22, 40, 50, 80 fotonya yang tadi ya. Misalnya kita mau edit, ininya jadi C2, kita edit, data berhasil diedit. Oke. Nah, di sini jadi C2. Lalu kita misalnya hapus. Anda yakin ingin menghapus? Oke. Kita hapus. Udah nggak ada ya. Lalu untuk grafiknya, di sini saya sudah membuat tabel untuk grafik ya di sini namanya. Yaitu cetak. Ini ada untuk laporan grafiknya. Kita buka yang ada di UPB kurang lebih seperti ini. Ada teknik sipil, industri, arsitektur, informatika, lingkungan, dan juga teknologi hasil pertanian. Ini ada Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Ini sederhana aja. Ini bisa dipakai CSS juga karena saya tidak memakai CSS. Di sini juga kita bisa untuk laporan melalui print dengan klik kanan, dan sini bisa lihat hasilnya. Tunggu sebentar. Dan ini data mahasiswa yang bisa siap di print. Bisa ganti warna menjadi warna hitam putih. Dan ini dia. Ketika sudah, nanti tinggal di print. Oke, selanjutnya kita cari sini Alia misalnya. Kita cari. Nah, keluar tuh Alia. Misalnya Shirley. Cari Shirley. Nah, nggak ada karena yang tadi Shirley udah kita hapus. Oke, kembali. Cari Shirley. Lalu kita logout. Nah, ini udah logout nih. Setelah kita mau masuk lagi nih. Di sini indeks PHP. Nah, nggak bisa tuh, makanya suruh login lagi. Nah, udah segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.